Kalau bisa dilupa apa aja. Ya udah, nanti pakai pesawatnya gimana? Nah, iya, iya, Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, staf ahli dan kepala organisasi perangkat daerah, kepala bagian serta camat Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD tentang pembangunan umum DPRD terhadap satu raperda dan tiga raperda inisiatif DPRD. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai pengikutnya sampai saat ini senantiasa menjalankan ajarannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Marilah kita memasuki acara pokok rapat paripurna DPRD. Hari ini dihadiri oleh 30 dari 49 orang anggota DPRD yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 84 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini, rapat paripurna DPRD Rabu tanggal 18 November 2020 yang beracarakan pemenangan umum DPRD terhadap satu raperda secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD. Yang terhormat, apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Selanjutnya, marilah kita ikuti penyampaian pembangunan umum DPRD terhadap satu raperda. Dan dari usulan yang masuk, ada 7 pembicara yang akan menyampaikan pemandangan umum DPRD yang mewakili masing-masing fraksi. Untuk kesempatan pertama, kami persilakan kepada yang terhormat Saudara
Bu Hajah Siapa yuk? Hanifah dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat pimpinan rapat paripurna dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon, serta rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Rapat paripurna yang terhormat. Dalam kesempatan yang baik ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan tanggapan terhadap Raperda Kabupaten Cirebon tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Cirebon memiliki kawasan seluas kurang lebih 99.800 hektar dengan 40 kecamatan, harus memiliki master plan rencana tata ruang yang baik, plan untuk mewujudkan pemukiman tanpa kumuh, yang salah satunya adalah membuat regulasi terkait dengan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Karena hingga saat ini Kabupaten Cirebon belum memiliki peraturan daerah yang mengatur hal tersebut. Terkait dengan Raperda ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan tanggapan bahwa peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh harus didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan dan ditindaklanjuti dengan pengelolaan dan pengawasan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas pemukiman secara berkelanjutan. Kabupaten Cirebon telah menetapkan 11 lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh pada tahun 2014. Hal ini perlu dilakukan peninjauan kembali secara menyeluruh terhadap lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Penanganan pemukiman kumuh jangan hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, namun yang lebih penting adalah meningkatkan aspek sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Rancangan perda daerah ini adalah salah satunya untuk menjaga dan meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni. Dilihat dari sisi kualitas hidup masyarakat, maka Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat jauh lebih baik dibandingkan mengatur masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembahasan Raperda ini agar dilakukan secara cermat, kritis, dan komprehensif. Raperda ini kami nilai masih multitafsir karena dikhawatirkan dapat memunculkan spekulasi negatif sebagai senjata untuk melegalisasi tindakan pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Cirebon yang dapat memunculkan gejolak sosial pada masyarakat. Jika Raperda ini pada saatnya dapat disahkan menjadi perda, maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta bahwa perda ini harus mampu menjadi alat yang ampuh
dan memberikan kontribusi dalam mengatur, menertibkan pembangunan-pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Sebelum menutup pemandangan umum ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan apresiasi kepada pemerintah atas raperda inisiatif ini dan berharap proses pembahasan raperda ini betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan peraturan daerah yang benar-benar dapat dilaksanakan dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Kurang lebihnya dalam penyampaian pemandangan umum ini kami mohon maaf dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon, November 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cirebon, Partai Kebangkitan Bangsa, ditandatangani oleh Ketua Fraksi dan Sekretaris Fraksi. Berikutnya pembicara dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenangan umum fraksi PDI Perjuangan DPD Kabupaten Cirebon terhadap rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati saudara pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Cirebon, yang saya hormati saudara Bupati Kabupaten Cirebon, unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon serta Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang saya hormati seluruh aparat pemerintah Kabupaten Cirebon, undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama sekali, mari kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas dan pengabdian ini. Kita tetap lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Bupati Cirebon yang telah berkenan hadir melaksanakan kewajiban tugas konstitusi. Saudara pimpinan DPD Kabupaten Cirebon yang telah memberikan kesempatan kepada kami fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi DPD Kabupaten Cirebon terhadap rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pimpinan, Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, semangat dibentuknya Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman adalah dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan perumahan dan permukiman yang kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang sehat, bersih, nyaman, dan indah
Dengan ini, imbangi penyediaan layanan dasar masyarakat yang baik dan infrastruktur pemukiman kelas dunia. Kami fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi dan mendukung penuh terbentuknya peraturan dan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Akan tetapi, catatan bagi kami sangat penting bukan hanya pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis saja. Ketika peraturan daerah ini terbentuk harus juga terencana bukan hanya pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis saja. Ketika peraturan daerah ini terbentuk harus terencanakan mekanisme penganggaran yang tepat dan ideal dan cukup agar pengejauhan atau realisasi dari peraturan daerah ini bisa terlaksana dengan baik. Selain dari perimbangan anggaran yang ideal, pemerintah daerah harus meningkatkan program-program penunjang dari peraturan daerah pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, seperti program rumah tidak layak huni dalam kurung Rutilahu, supaya semangat dan peraturan daerah ini dibentuk bisa cepat terselesaikan, yaitu perbaikan perumahan dan permukiman dari yang kumuh menjadi perumahan dan pemukiman yang tergolong mempunyai lingkungan bersih, sehat, indah, dan nyaman. Pimpinan, Bapak Bupati, hadirin yang kami hormati. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengatasi serta perbaikan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon, peran swasta dan pihak lain di luar pemerintah daerah harus dijaga keberlanjutannya. Berkaca pada daerah yang lain, peran pihak swasta dalam program pengentasan perumahan dan pemukiman kumuh tidak terjaga dengan baik, dengan mempersulit proses penyelesaian serta fasum atau fasos pengembangan perumahan dengan pihak pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pak Bupati, hal ini jelas menghambat regulasi program perencanaan serta finansial dari pengembangan developer. Karena itu, ketahuilah bersama kita program pembangunan perumahan selesai, pihak pengembang developer pasti akan melakukan pembangunan perumahan yang lain. Akan tetapi, ketika pihak swasta, pengembang mangkrak dalam proses eksekusi terakhir, akan pengaruh terhadap program selanjutnya. Oleh karena itu, harapan kami ke depan melalui peraturan daerah tentang pencegahan dan perbaikan perumahan dan permukiman kumuh ini, ataupun pemerintah daerah dalam menjalankan tupoksi terkait dengan program pengembangan perumahan, permudahkanlah proses serta terima fasum atau fasos perumahan antar pengembang dengan pemerintah daerah. Pimpinan, Bapak Bupati, hadirin yang kami hormati, berdasarkan dari hantaran Bupati terkait peraturan daerah tentang pencegahan dan perbaikan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, terdapat data pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 11 lokasi di 10 kecamatan dengan total luas 78,78 hektar sebagai lokasi perumahan dan pemukiman kumuh. Melalui keputusan Bupati nomor 651/Cap.631 DKCTR/2014. Besar harapan kami fraksi PDI Perjuangan setelah dibentuknya peraturan daerah tentang perumahan kumuh dan pemukiman kumuh ini, ke depan pencegahan terkait penambahan wilayah perumahan kumuh dan pemukiman kumuh bisa diminimalisir, dan kami yakin optimis pemerintah daerah mampu merealisasikan program ini sampai dengan 0%. Perumahan kumuh dan pemukiman kumuh dan dapat diatasi menjadi perumahan dan pemukiman yang layak
dan mempunyai lingkungan bersih dan sehat? Bukankah mempunyai lingkungan bersih dan sehat? Bukankah dalam Undang-Undang tahun 2011 menyebutkan bahwa bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan layak? Pimpinan, Bapak Bupati, hadirin yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi PD Perjuangan disampaikan. Harapan kami sumbang pemikiran ini tidak hanya dijadikan sebagai instrumen pelengkap belaka, melainkan dijadikan bahan masukan konstruktif sehingga perda-perda yang disahkan berdasarkan urun rempuk bersama dan membawa manfaat sebesar-besarnya untuk semua masyarakat Kota Cirebon. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 18 November 2020, fraksi PD Perjuangan, DPD Kabupaten Cirebon, Haji Musa Faisal sebagai ketua. Terima kasih. Merdeka. Baik, pembicara selanjutnya dari fraksi Partai Golkar, Ibu Siska Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Yang kami hormati, Saudara Bupati Cirebon, Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, unsur Forkompinda, Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran eksekutif, dan rekan-rekan media, tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaat di dunia hingga akhirat. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pemandangan umum tentang rancangan peraturan daerah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Rapat paripurna yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, mengenai rancangan perda tersebut kami memberikan beberapa catatan yang harus disikapi. Yang pertama, sama seperti fraksi PKB dan fraksi PDI tentang menetapkan luasan lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh berdasarkan keputusan Bupati nomor 651.2/Cap/DCTKF/2014 yang belum cukup dalam mempresentasikan kondisi sesungguhnya tentang perumahan dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Luasan dari data tersebut tidak bisa dijadikan batasan objek perda tersebut karena realitanya keberadaan perumahan dan pemukiman kumuh masih banyak di Kabupaten Cirebon. Yang kedua, salah satu indikator dalam kriteria kekumuhan suatu lingkungan adalah sisi ketidaktersediaan akses aman air minum, seperti contoh kasus di Kapetakan, Pak Bupati. Hal ini merupakan permasalahan besar yang harus ditanggulangi terutama di wilayah pesisir pantai.
yang kondisi ketersediaan air layak minum sangat minim. Masih ada yang berwarna, berasa, bahkan tercampur oleh garam pantai. Harus disikapi. Mudah-mudahan perda ini cukup untuk menyikapi permasalahan tersebut. Yang ketiga, sampah. Sampah merupakan masalah vital dalam pengentasan lingkungan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Terlebih lagi lingkungan perumahan dan pemukiman yang berbatasan dengan aktivitas pasar. Keempat, penggunaan lahan di lokasi pusat kota Sumber dijadikan tempat pengumpulan sampah yang sangat tidak tepat dan menyebabkan lingkungan kota Sumber terlihat kumuh. Kami berharap perda ini juga mengakomodir masalah sampah tersebut. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar. Saya ingat Bapak MJ aja nih. Sorry Pak MJ. Ya. Saya ulangin lagi. Mohon maaf Bapak Wakil Mas Teguh. Saya ulangi rapat paripurna Dewan yang terhormat. Demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Mohon tanggapan yang proporsional dari Bapak Bupati yang terhormat, dan mohon maaf, ini sudah mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan pandangan umum ini ada yang tidak berkenan. Mohon maaf Bapak PLT Partai Demokrat Mas Heri, mohon maaf ya. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat. Amin. Sebelum tutup, pantun dulu Pak Bupati. Arjawi Nangun Ngalore Kaliudi. Pasar Jungjang Netane stasiun kereta api. Dalan kudu dibangun, air bersih dicukupi, masyarakat sehat, lingkungan tertata terapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 18 November 2020. Fraksi Partai Golkar. Ketua Anton Maula STMM. Terima kasih. Mas Heri Bang Leo masuk Bun. Siapa nih? Bang Leo kan Bang Leo. Baik, pembicara selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra, Ibu Sopatila. Ingat Gerindra. Nasdem. Gerindra. PDI. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum Partai Gerindra terhadap rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat Sekretaris Daerah, staf ahli dan para asisten, pimpinan kelembagaan BUMD, unit kerja dalam lingkup pemerintahan daerah, dan camat Kabupaten Cirebon, undangan dan hadirin yang berbahagia. Inna hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kami sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat, rahmat dan ridho-Nya. Pada hari ini dapat menghadiri dan mengikuti sidang paripurna Dewan yang terhormat dalam rangka mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan segenap umatnya
yang tetap istiqomah menjalankan syariat Islam sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, fraksi Gerindra mengaturkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan yang berkenan memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap antara rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bupati yang telah menyampaikan antara rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh pada Selasa 17 November 2021. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Setelah mempelajari dan mencermati rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, fraksi Gerindra menyampaikan beberapa hal dalam pemandangan umum sebagai berikut. 1. Dalam Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, ada beberapa kawasan yang perlu diintegrasikan dengan aspek kebencanaan dan lingkungan terhadap kawasan pemukiman yang rawan banjir dan longsor. Mohon tanggapan. Selanjutnya, fraksi Gerindra mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk lebih intensif dalam memberikan informasi dan edukasi pada lingkungan agar terciptanya kawasan perumahan dan pemukiman masyarakat yang serasi dan seimbang. 2. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon perlu membuka lebih banyak ruang yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berdialog terkait berbagai permasalahan dan solusi yang dibutuhkan masyarakat untuk penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Karena perumahan kumuh dan pemukiman kumuh tidak hanya berada di kawasan terpencil dan bantaran sungai, tetapi juga berada di pemukiman dan permukiman padat penduduk. Mohon penjelasan. 3. Kami fraksi Gerindra mengapresiasi Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar menjadi salah satu prioritas karena keberadaan peraturan daerah ini nantinya bisa menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk menangani kawasan tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta untuk menjaga peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni, sehingga sangatlah penting untuk menjamin aspek kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungannya. Mohon tanggapan Bupati. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikian pemandangan umum fraksi Gerindra atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 18 November 2021, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon. Ketua Nana Pensatawati, SPD, Sekretaris Haji Sofyan ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembicara selanjutnya dari fraksi Partai Nasdem, Bapak Munawir. Pemandangan umum fraksi Partai Nasdem.
terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua dan unsur pimpinan DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Bupati, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, serta Ketua Pengadilan Negeri Sumber, juga Ketua Pengadilan Agama Sumber. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat rekan asisten daerah, staf ahli Bupati, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang terhormat rekan Kepala Dinas, rekan Kepala Kantor, rekan Direktur RSUD, rekan Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah, dan rekan Camat se-Kabupaten Cirebon. Yang terhormat undangan dan para hadirin yang kami muliakan. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan ridhonya kita dapat bersilaturahim kembali dalam rangka rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Sholawat beserta salam senantiasa kita sanjungan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, baik keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Merespon hantaran Bupati Cirebon pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 17 November tahun 2020 mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Jauh-jauh hari sebenarnya kami fraksi Partai Nasdem sudah menunggu momentum ini. Karena rancangan peraturan daerah yang disampaikan Bapak Bupati sifatnya sudah sangat mendesak, diam-diam kami mengamati progres yang dilakukan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam merespon program pemerintah pusat berupa program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Program yang digagas Presiden Bapak Jokowi sejak 2 tahun silam. Pertimbangan mendesaknya progres pembahasan peraturan daerah ini diantaranya adalah guna memperkuat dukungan kebijakan dan regulasi program Kota Tanpa Kumuh, Kotaku, di Kabupaten Cirebon berdasarkan pada naskah akademik yang telah melalui proses forum diskusi grup FGD dengan melibatkan berbagai pihak mulai eksekutif dalam hal ini Dinas DPKPP, Dinas PUPR, Bapedit Bangda, perwakilan dari perguruan tinggi, serta konsultan program Kotaku. Mudah-mudahan telah memenuhi berbagai aspek kajian yuridis dan hasil penelitian terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Cirebon. Hadirin yang dimuliakan, kami memahami program pemerintah pusat ini hanya baru didukung oleh kebijakan berupa surat keputusan SK Bupati tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Dengan progres usulan pembahasan Perda dimaksud, pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan memiliki landasan yuridis lebih kuat untuk mendorong para pemangku kependidikan dapat lebih sinergik dalam menuntaskan pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Cirebon. Meski demikian,
Fraksi Partai Nasdem tetap memberikan catatan-catatan sebagai berikut. 1. Sejauh program Kotaku bergulir, pemerintah Kabupaten Cirebon sama sekali tidak melibatkan kami, pihak legislatif Kabupaten Cirebon, sebagaimana fungsinya baik dalam perencanaan teknis maupun pada persoalan kebijakan. Hingga munculnya surat keputusan Bupati tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Padahal program ini menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang merupakan konstituen kami yang dalam keputusan Bupati menyebutkan jika program ini telah menyasar 11 kawasan di Kabupaten Cirebon, yakni di Desa Jati Seeng, Ambulu, Belawa, Tanci Kulon, Setu Kulon, Astana, Junjang, Dana Mulya, Semplong, dan Sumber. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Mohon tanggapan Bupati. Apa yang menjadi dasar dalam memilih dan mempertimbangkan di kawasan 11 kawasan tersebut? Padahal berdasarkan data Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanaman BPKPP Kabupaten Cirebon, jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Cirebon mencapai 195 desa. 2. Pertanyaan berikutnya adalah pelaksanaan dari program ini tentu menyangkut berbagai alokasi jenis bantuan yang dalam implementasinya melibatkan masyarakat, mulai dari penetapan kawasan pemukiman kumuh hingga uraian program pengentasan pemukiman yang senantiasa bisa disinergikan dengan program-program pemerintah kabupaten di setiap SKPD, termasuk program kerja-kerja legislatif seperti reses dan sosialisasi program saat kunjungan ke tengah-tengah masyarakat. Pertanyaan kami, bagaimana dengan program kota tanpa kumuh? Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat melakukan pengawasan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat, penetapan lokasi, serta bagaimana pula penanganan yang tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan untuk memiliki standar kota tanpa kumuh. 3. Selain penetapan lokasi program, yang menjadi pertanyaan fraksi Partai Nasdem adalah bagaimana konsep pencegahan kawasan permukiman kumuh yang dilakukan pemerintah Kabupaten Cirebon agar tidak terjadi sebaliknya. Alih-alih mengupayakan pencegahan dan penanganan permukiman kumuh yang terjadi, malah justru sebaliknya melahirkan kawasan kumuh baru. Begitupun mengenai konsep peningkatan kualitas terhadap pemukiman kumuh, mulai dari progres pendataan dan perencanaan, penanganan, bagaimana konsep yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Cirebon agar tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat yang berujung pada konflik horizontal. 4. Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, kami juga mempertanyakan bagaimana sinergi program pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat. Hadirin yang berbahagia, pada akhirnya fraksi Partai Nasdem menyadari bahwa peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh dapat menjadi instrumen acuan dan dasar hukum pelaksanaan program, sehingga memberikan kepastian hukum bagi stakeholder dalam upaya pelaksanaan penanganan kawasan kumuh. Perda ini juga menjadi instrumen untuk memberikan jaminan terhadap kualitas lingkungan tempat tinggal sesuai standar pelayanan minimal bagi seluruh masyarakat. Indikator kekumuhan dapat jelas dan hasil capaiannya dapat dihitung, sehingga program dan anggaran yang ada di masing-masing OPD dapat fokus dan terarah dalam mengatasi masalah perumahan dan pemukiman kumuh. Selain pula, dengan peraturan daerah dapat mendorong adanya penanganan yang bersifat multisektor serta dukungan kolaborasi antar kelembagaan atas dasar pertimbangan tersebut. Fraksi Partai Nasdem meminta pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon agar kiranya rancangan peraturan daerah ini segera ditindaklanjuti menjadi materi pembahasan di tingkat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon. Sumber 18 November 2020, fraksi Partai Nasdem. Ketua Moh Gofur Akbar, Sekretaris Munawir.
Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya iya. Baik, pembicara selanjutnya dari fraksi Partai Demokrat, Bapak Muhammad Suraka. Sebelum saya membacakan pandangan umum fraksi Partai Demokrat, saya mengucapkan hatur nuhun ka Ibu Siska. Anu parantos lebat karena fraksi Demokrat hatur nuhun Ibu. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati Saudara Bupati, yang kami hormati unsur Forkopimda, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, serta asisten sekda, para kepala dinas, kepala badan, direktur rumah sakit, camat, instansi, unit kerja, serta undangan hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama selalu menghadirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita telah diberikan kesempatan mengikuti rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar perancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam rangka menunaikan tugas konstitusional sebagai wakil rakyat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Cirebon. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang konsisten hingga yaumil kiamah. Saudara Bupati, pimpinan DPRD, dan para anggota Dewan yang kami hormati. Dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan pandangan umum fraksi terhadap pengantar raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon yang disampaikan Saudara Bupati pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon hari Selasa tanggal 17 November 2020 tadi malam. Dalam konteks peran dan fungsi kelembagaan, fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasi haruslah dipenuhi dengan melibatkan partisipasi aktif dan dari kita semua. Pembentukan suatu perda merupakan salah satu jalan untuk membantu dimensi pembangunan daerah kita dalam bingkai otonomi dan desentralisasi yang keberadaannya dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan arah seperti itu, produk kebijakan daerah dapat menjadi regulasi yang memiliki efek buat kepentingan daerah dan masyarakat di masa-masa mendatang. Terkait hal tersebut, dengan ini, fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Cirebon memandang bahwa hantaran perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon sangat urgent. Oleh karena itu,
izinkanlah kami menyampaikan pandangannya terhadap pembentukan Rapeda tersebut, yakni sebagai berikut. 1. Pada tahun 2014, pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan 11 lokasi di 10 kecamatan dengan total 78,78 hektar sebagai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui keputusan Bupati nomor 695-1-2-631/DCKTR/2014. Ke-11 lokasi tersebut adalah 1. Kawasan Blok WG RW 03 Sumber. 2. Kawasan Blok Karanganyar RW 10 Sumber. 3. Kawasan Blok Curug RW 01 Weru. 4. Kawasan Blok RW 04 Astana Gunung Jati. Kawasan Blok RW 05 Pondok Bata Palimanan. 6. Kawasan Blok 1 RW 02 Arja Winangun. 7. Kawasan Busung Pahing WG RW 02 RW 04 Ciledug. 8. Kawasan Blok Sokalor RW 02 Plumbon. 9. Kawasan Dusun Manis Pahing Ambulu Losari. 10. Kawasan RW 0304 Kanci Kulon Astana Japura. Dan 11. Kawasan Blok D RW 0506 Belawa Lemah Abang. Menurut kami, penetapan ke-11 lokasi tersebut perlu ditinjau ulang karena penetapan oleh Bupati melalui Perbuk berdasarkan tahun 2014. Sudahkah cukup lama? Sudah cukup lama, sekitar 6 tahun. Apakah kondisi lokasi tersebut masih sesuai dengan kriteria sebagai lokasi permukiman kumuh ataukah sudah ada perubahan? Seperti apakah pernah tersentuh program dari pemerintah pusat atau pemerintah desa atau kelurahan? Mohon penjelasan. 2. Atas pemantauan Pemkab, apakah masih ada pemukiman kumuh di luar yang sudah ditetapkan sebagaimana sesuai kewenangan daerah dengan luasan kurang di bawah 10 hektar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah? Mohon penjelasan. 3. Kami meminta pencegahan dan penanganan pemukiman kumuh tidak hanya menyentuh pembangunan infrastruktur semata, namun juga aspek sosial, lingkungan hidup, aspek hukum, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Karena banyak faktor terkait permukiman kumuh seperti halnya urbanisasi dan imigrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, minimnya lapangan kerja, sulitnya mencicil rumah atau sewa, atau semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada pandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap penyampaian Rapeda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dan penyampaian pemandangan umum ini. Semoga Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang senantiasa berkenan meridhoi langkah kita semua dalam mewujudkan Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 18 November 2020, fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Tanda tangan Ketua Bapak Mukhlisin Alahuddin SH MH, Sekretaris Bapak Haji Mahmud Jawa SH. Baik, dari fraksi Partai PKS, Bapak Nurkolis.
Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon terhadap pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Saudara unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat Saudara Sekda dan Asisten Sekda, yang terhormat para Kepala Dinas, Badan, Staf Ahli Bupati, Kantor, dan Camat se-Kabupaten Cirebon, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Berkat limpahan karunia-Nya pada hari ini kita diperkenankan hadir di tempat ini dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan dan junjungan umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikuti ajarannya. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada saudara pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon terhadap Raperda pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diusulkan oleh saudara Bupati Cirebon. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati yang telah mengusulkan dan menyampaikan nota pengantar atas Raperda tersebut beberapa waktu yang lalu. Tak lupa kepada seluruh pihak yang telah membantu dan melakukan penyusunan pemandangan umum fraksi PKS pada hari ini. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Permukiman kumuh selalu menjadi suatu masalah klasik terutama bagi kawasan perkotaan, tidak terkecuali di Kabupaten Cirebon. Upaya untuk mencegah dan mengatasi munculnya permukiman kumuh sudah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah di kawasan perkotaan di Indonesia. Namun tetap saja minat orang untuk tinggal di permukiman kumuh tidak hilang. Banyak faktor yang membuat orang-orang lebih memilih tinggal di permukiman kumuh daripada tinggal di permukiman yang lebih layak untuk mereka. Mulai dari faktor ekonomi, sosial, budaya, bahkan keyakinan. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Hal yang terpenting dari upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus memperhatikan aspek-aspek humanisnya. Misalnya dengan mengkaji lebih dalam tentang sebab-sebab apa saja yang membuat mereka betah dan nyaman tinggal di sana. Dan lebih memilih untuk tidak berpindah tempat meskipun banyak hunian yang lebih layak untuk mereka. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Setelah mencermati dan mengkaji secara mendalam, perkenanlah kami menyampaikan pertanyaan dan saran terhadap Raperda tersebut sebagai berikut. 1. Kami mengapresiasi langkah pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang sudah menginisiasi rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah menaruh perhatian terhadap tempat tinggal masyarakatnya. 2. Kami berharap dengan adanya rancangan perda ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh demi meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih layak. 3. Dalam mengupayakan tujuan mulia ini, ada kriteria dan tipologi dari perumahan dan permukiman kumuh itu sendiri. Berapa titik lokasi di Kabupaten Cirebon yang memenuhi kriteria tersebut? Desa mana saja? Titik mana saja yang sudah tertangani selama ini? Dan bila bermunculan perumahan dan permukiman kumuh lainnya, apakah Pemda akan tetap mengacu pada SK lama? Mohon penjelasan. 4.
Raperda ini sudah masuk dalam Pro-Pemperda 2020 dan dihantarkan di tahun ini juga. Artinya pemerintah daerah sudah menyiapkan dengan sempurna dan detail segala sesuatunya termasuk anggaran. Berapa anggaran yang disiapkan oleh Pemda Kabupaten Cirebon demi peningkatan kualitas pemukiman kumuh dan pencegahan permukiman kumuh. Juga berapa anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat di tahun 2021 mendatang. Mohon penjelasan. 5. Kami berharap Pemda dengan adanya Raperda ini agar memberikan perhatian khusus dan solusi yang realistis juga konkret kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang masih tinggal di bantaran-bantaran sungai, kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, kawasan langganan banjir, pemukiman dengan sanitasi buruk, bukan hanya pembenahan dari aspek infrastruktur, namun juga peningkatan dari aspek ekonomi dan aspek sosial. 6. Salah satu kriteria standar teknis suatu permukiman tidak dinyatakan kumuh adalah ketersediaan air. Seperti diketahui bahwasanya cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Cirebon masih jauh dari standar MDGs. Bahkan di beberapa wilayah yang sudah terlayani PDAM, aliran airnya masih sering bermasalah. Apakah dengan adanya Perda ini, ke depan tingkat cakupan layanan air bersih akan semakin baik? Berapa targetnya? Mohon penjelasan. 7. Dalam penentuan tipologi perumahan dan permukiman kumuh, salah satu acuannya adalah RDTR dan RBTL. Sejauh mana Pemda Kabupaten Cirebon menyiapkan RDTR dan RBTL-nya? Berapa cakupan wilayah yang sudah masuk dalam RDTR dan RBTL? Mohon penjelasan. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cirebon. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 18 November 2020, Ketua Fraksi Ahmad Fawad STP, ditandatangani. Demikian pemahaman umum DPRD telah kita dengarkan bersama. Dan selanjutnya, materi yang telah disampaikan masing-masing fraksi DPRD untuk dapat dijadikan bahan oleh Saudara Bupati Cirebon dalam mempersiapkan jawaban terhadap pemahaman umum DPRD yang akan disampaikan pada rapat paripurna DPRD yang akan datang. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sesuai peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, pasal 184 huruf B, dalam hal Raperda berasal dari usul prakarsa DPRD. Maka setelah penyampaian hantaran Raperda inisiatif DPRD sebagaimana rapat paripurna tanggal 17 November 2020, Bupati dapat menyampaikan pendapatnya terhadap Raperda inisiatif DPRD. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon, rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini kita dapat berkumpul menghadiri rapat paripurna DPRD tentang pemandangan umum DPRD terhadap Raperda dan pendapat Bupati terhadap 3 Raperda inisiatif DPRD. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, kami mengapresiasi penyampaian 3 Raperda inisiatif DPRD sebagai bentuk tindak lanjut dari program pembentukan peraturan daerah
yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Cirebon dengan pemerintah daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama, pembentukan peraturan daerah tentunya harus berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat. Terhadap 3 raperda inisiatif DPRD, kami sampaikan pendapat sebagai berikut. Yang pertama, raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah sesuai dengan keputusan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020. DPRD mengusulkan raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2009 tentang pendidikan diniyah takmiliyah awaliyah, akan tetapi pada sidang paripurna tanggal 17 November tahun 2020 DPRD menyampaikan raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. Kami mempertanyakan latar belakang perubahan judul raperda dan disidangkan dengan evaluasi pelaksanaan perda sebelumnya. Selain judul raperda ini perlu diharmonisasikan kembali dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam. Hal ini untuk menegaskan batasan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, sehingga tidak ada materi muatan raperda yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini, sementara Kementerian Agama beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah. 2. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2007 tentang pembentukan perusahaan daerah perdagangan dan jasa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, memberikan konsekuensi hukum terhadap perubahan bentuk hukum perusahaan daerah perdagangan dan jasa. Melalui raperda ini antara lain diusulkannya perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah, pengaturan organ perusahaan daerah dan pelaporan, dan evaluasi BUMD. Beberapa materi perubahan dalam raperda ini dalam pandangan kami berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan perubahan substansi melebihi 50% dari perda sebelumnya, sehingga disarankan untuk pembentukan perda baru. Beberapa materi perubahan yang krusial adalah penambahan modal dasar yang semula 3 miliar menjadi 30 miliar, pendanaan modal berupa pemenuhan modal setor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang pengelolaan investasi pemerintah daerah. Sebelumnya pemerintah daerah melakukan investasi langsung dalam bentuk penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah. Terlebih dahulu dilakukan perencanaan dan analisis investasi sampai saat ini. Pemerintah daerah belum melakukan perencanaan dan analisis investasi penyertaan modal kepada perusahaan daerah, perdagangan dan jasa. Untuk itu terhadap usulan-usulan substansi penambahan modal dasar agar dikaji kembali mengingat pemenuhan modal dasar yang diamanatkan pada perda pembentukan belum terrealisasi berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4, pasal 22 ayat 1 sampai ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah junto pasal 78 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pendanaan modal kepada badan usaha milik daerah ditetapkan dalam perda pernyataan modal, sehingga pengaturan penyertaan modal yang diatur dalam perda ini perlu ditinjau kembali. 3. Raperda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. Terhadap raperda ini kami mempertanyakan pula perubahan judul raperda yang dihantarkan berbeda dengan judul raperda dalam keputusan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 01 tahun 2020 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020. Pengaturan raperda ini cukup teknis sehingga dapat langsung diimplementasikan karena tidak terdapat perintah pembentukan peraturan pelaksanaan. Hadirin yang saya hormati, bahwa tentang tadi pandangan dari DPR tentang masalah
kotaku, kota tanpa kumuh, atau perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Nanti kita jawabannya di rapat paripurna yang akan datang. Terima kasih. Demikian pendapat kami terhadap 3 raperda inisiatif DPRD. Semoga mendapat yang disampaikan menjadi bahan diskusi lebih lanjut dalam pansus raperda. Selanjutnya pada kesempatan ini kami berharap pembahasan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati Cirebon yang telah menyampaikan pendapatnya terhadap raperda inisiatif DPRD. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD yang beracarakan pemandangan umum DPRD terhadap 1 raperda dan pendapat Bupati terhadap 3 raperda inisiatif DPRD. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah serta seluruh hadirin dan undangan yang hadir di antaranya. 1. Dr. Andes Haji Rahmat Sutrisno MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. 2. Mayor CPM Ian Sofyan SIPMM Wadan Dempong, mewakili Dan Dempong 3, Cirebon. 3. Kapten Infantri Suharyoto SH dan Ramil Sumber, mewakili Kodim 0620 Kabupaten Cirebon. 4. Yaitu Arhanud Reja R dan Rai F. Arhanud 14, mewakili Danjon Arhanud 14. 5. Wahyu Oktaviani Kajari Kasih Intan, mewakili Kajari Kabupaten Cirebon. 6. Wasadin Hakim, mewakili Ketua Pengadilan Agama Sumber. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual. Serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini, rapat paripurna DPRD kena masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.